Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya buat kita semua, nikmat iman, Islam, dan terpenting juga nikmat untuk sehat. Dan sama-sama nanti kita akan belajar di program tercinta kita Serambi Islami edisi spesial bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan insya Allah di hari ini hari yang penuh kebaikan buat kita semua. Dan kami harapkan pemirsa di rumah selalu dalam kebersamaan keluarga yang selalu sehat walafiat, sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Dan alhamdulillah hari ini sangat bahagia karena di studio sudah hadir Ibu-ibu Soleha. Insya Allah nih, Masya Allah ya, ahli surganya Allah. Amin. Dan mereka semua sudah hadir di sini dengan menyiapkan waktu, bahkan pengorbanan yang untuk sampai ke studio. Dan ini adalah rombongan dari Majelis Taklim Al-Jawahir Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, pimpinan Ibu Haja Astuti Pujinisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kelihatannya semuanya seragam ini. Kalau merah putih ingat kayak anak-anak SMP SMA ya. Masya Allah ya. Yang penting semua sudah siap untuk belajar ya. Insya Allah. Dan juga pemirsa, bahagia juga hari ini kita juga nanti akan sama-sama belajar dengan guru kita. Yang alhamdulillah dengan kesederhananya dan juga tawadunya untuk memberikan ilmu pada kita semua. Dan beliau sudah hadir di tengah kita. Yang kita kenal juga mungkin ya sebagian dari pemirsa ataupun jamaah mengenal beliau. Dari mungkin kalau saya pribadi dari anak-anak udah kenal beliau nih. Baik di radio maupun di televisi. Dan beliau pun dikenal dai berjuta pemirsa. Kita hadirkan Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka, sehat ya? Alhamdulillah, Kiai sehat ya. Alhamdulillah, ibu-ibu juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Asep juga ya? Alhamdulillah sehat. Kita Kiai. doain juga Pak Asep, kemudian juga Pak Raka. Pemirsa Indonesia yang ada di rumah sakit, tuh sedang nonton kita. Allahu Akbar, yang sehat, yang kurang sehat. Kita doakan, saya lihat masih ada tuh. Di hidungnya nasogastric tube. Ada di mulutnya endotracheal tube. Nasogastric tube, endotracheal tube. Saya lihat di tangannya itu ada infus line. Allahu Akbar, sabar ya. Allahu Akbar. Saya lihat di dadanya ada central vena pressure, infus ke pusat jantung. Saya lihat juga dikontrol sama elektrokardiografi itu, kontrol jantung. Allahu Akbar. Semoga sehat Pak Raka. Amin. Ibu-ibu ya, kita doain ya. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada ayah bunda yang kurang sehat, yang ada di rumah sakit. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Dan kita doakan juga yang sehat tambah sehat. Amin. Semoga menjadi hamba Allah yang paripurna, berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya, demikian Pak Raka. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih doanya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah pagi di awal subuh kita, semua adalah kebaikan ya. Amin, amin. Dan selanjutnya juga ada alhamdulillah ini kori kita nih, senantiasa selalu mendampingi kita. Dan beliau pun juga alhamdulillah sekarang sudah mulai meluas nih si ada dakwanya. Dan beliau sudah hadir bersama kita, yaitu kori kita Ustadz Asep Syabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat Bang Raka? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya hari ini pakai beda ya Ustadz Asep ya. Ada penampilan baru. Apa nih? Masya Allah. Apa nih? Panjang Kacamata. umur. Masya Allah. Kacamata. Kacamatanya Masya Allah. Bukan Sehat, endorse, bukan endorse ya. Baik, Masya Allah. Oke, dan Ustadz Asep, mudah-mudahan nih nanti ayat ini dibacakan ya, menjadi penyejuk tidak hanya untuk diri kita, tetapi insya Allah ini adalah pahala-pahala yang mengalir nih. Nanti sampai ke yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai saja hari ini kajian kita di Serambi Islami dengan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Asep Syabuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga kita semua ya Ustadz Asep, kita para pemirsa juga jamaah semuanya mendapatkan pahala setiap dari bacaan Quran yang dibacakan, yaitu pahala surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di tema kita hari ini adalah tentang berteman orang soleh. Dan ini kaitan dengan kita berteman dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita akan bahas dan langsung saja ini dikaitkan dengan surah yang dibacakan surat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Kita langsung tanyakan kepada Pak Kiai. Pak Kiai, mungkin sedikit di pembukaan kita mengenai tentang tema kita adalah berteman orang soleh dengan surat yang dibacakan tadi. Baik, Bapak Raka yang terhormat, Ustadz Asep Syiabuddin, ibu-ibu ya dari Bandung ya, kumaha daramang sadayana. Masya Allah, sehat semua ya. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, kita berdoa pada hari nan indah, nan sejuk ini. Semoga Allah memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Enggak terasa bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini tentunya harus pandai-pandailah kita bersyukur akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat walafiat, bahwa kesehatan itu memang sangat amat penting. Yang dikatakan health is better than wealth, bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. As-sihah aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Oleh karena itu pemirsa, saya Agus Dermawan akan mencoba membahas berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini saya lihat semuanya, ini ibu solehah semua ini. Amin.
kelihatan dari wajahnya itu dari malam-malam datang Betul. Bandung, datang ke TVRI, kemudian juga santap sahur untuk melaksanakan puasa sunnah Senin, dan kemudian sholat subuh, ya, kemudian juga mengikuti acara kita luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang paripurna, Amin. lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata berteman dengan orang yang soleh. Artinya membahas surah di An-Nisa surat keempat, kemudian di ayat 69 sampai 70. Dan di sini para pemirsa, sebelum saya membahas ayat ini, ada anak muda. Ada seorang pemuda dari Yaman, ya Pak Raka. Ustaz Asep. Siap. Seorang pemuda dari Yaman. Namanya itu Thauban. Namanya Sauban. Thauban. Dia sebagai budak sahaya. Ini penting betul pembahasan. Iya, Pak Kiai, betul. Oleh karena itu saya mau ngomong sama Pak Raka dulu. Bagaimana Pak Raka, lanjut? Izin Kiai, ini nanti tanggung ya, terpotong ceritanya, Iya. kayaknya kurang seru. Baik, Kalau gitu nanti Pak Kiai baik. lanjutkan Baik, kembali. Pak Raka. Dan juga para jamaah, pemirsa di rumah, tetap simak di Serambi Islami. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio. Dan pastinya kami harapkan semuanya bisa dengan sama-sama kita belajar menuntut ilmu. Nah Pak Kiai, ini menarik sekali tadi kisah dari pemuda dari Yaman. Ya, namanya tadi Pak Sauban kalau salah. Iya. Nah, ini kelanjutannya gimana nih Kiai? Betul Pak Raka, Pak Asep ya, ibu-ibu, para pemirsa Indonesia, seorang sahabat ya, sahabat Nabi juga yang memang budak sahaya. Dan dia itu adalah Thauban dari Yaman, negeri Yaman. Kemudian dia tawanan tuh dari kalangan kafir Quraisy. Makanya budak sahaya itu yang bernama Thauban dibebaskan tuh sama Nabi Muhammad SAW. Dan sebetulnya Thauban itu budak sahaya walaupun dia belum dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ini sebagai hamba Allah, pemuda yang cinta banget. Yang cinta betul. Cinta sama siapa? Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika setelah dibebaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mencari Thauban ini kemana? Dan Thauban ini, masya Allah, kecintaannya sama Nabi. Tiba-tiba satu ketika datanglah Thauban itu menghadap kepada Rasul. Dan Nabi terperangah ngelihatnya, kaget. Wahai Thauban, kenapa kok kamu pucat? Kok kamu rasanya lesu? Kok badan kamu agak kurusan? Enggak seperti, maaf, yang biasa-biasa. Ya. Agak kurus. Tapi Thauban menjawab apa? Saya tidak ada penyakit, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya enggak apa-apa. Saya cuma satu, wahai Rasulullah. Kalau seandainya aku belum jumpa engkau, wahai Rasulullah, aku rasanya gelisah. Dan aku rasanya meriang gitu. Merindukan kasih sayang. Meriang sama siapa? Sama engkau, wahai Rasulullah. Tuh lihat, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan, wahai Thauban, enggak usah khawatir. Nanti Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu akan mengatur sistem kehidupan manusia. Makanya ayat Allah turun di surah An-Nisa surat keempat di ayat 69 sampai 70. Ini ayatnya ini yang turun yang Pak Asep tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berteman orang soleh
Wa may yuti'illaha wa rasul. Dan barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Tuh, ini ayat Allah turun. Lantaran Thauban itu takut nggak ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut nggak ketemu di hari kiamat nanti. Aku belum tentu ke surga, wahai Rasulullah. Andai kata aku ke surga, jabatanku beda. Andai kata aku ke neraka, selamanya nggak ketemu engkau, wahai Rasulullah. Makanya sekarang, ya Allah, ya Rabb, engkau yang mempunyai syafaat, wahai baginda Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuti'illaha wa rasul. Dan barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian faulaika ma'alladzina an'amallah. Maka mereka adalah orang-orang bersama nih yang cinta, yang taat pada Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang mendapat karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An'amallah alaihim, atas mereka. Ibu, Ya. ya nggak semangat. Lemas ibunya nih. Ibu sehat. Semoga berkah ya. Amin. Panjang umur. Amin. Insya Allah menjadi ahli sorga. Amin. Saya lihat yang satu lemes banget tuh. Amin. Ah. Amin. Didoain pakai lemes, mau ngantuk. Oh. Jadi bersama orang, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang mendapatkan karunia, nikmat dari Allah atas mereka. Tuh, atas mereka alaihim. Minan nabiyyin. Siapa itu atas mereka itu? Minan nabiyyin. Dari kalangan para nabi. Tuh, orang yang taat tuh. Pokoknya resepnya gampang. Taat sama Allah, sama Rasul. Nanti bersama nabi-nabi. Amin dong. Amin. Jadi, an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Para nabi. Bersama para nabi. Kemudian, mereka bersama orang wasidikin. Bersama orang-orang yang cinta kebenaran. Cinta-cinta yang sidik, yang kebenaran. Kemudian setelah wasidikin, minan nabiyyin wasidikin wasyuhada, bersama, entar tuh orang yang taat sama Allah dan Rasul, bersama orang yang mati syahid, yang ahli surga. Amin. Tidak hanya orang-orang yang bersama orang yang mati syahid, wasyuhada wassalihin, juga bersama orang-orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itulah, di sini dikatakan ulaika rafiqa. Di sini ada kata wahasuna ulaika rafiqa. Mereka teman-teman yang paling baik. Tidak hanya dunia, tapi sampai ke akhirat. Amin dong. Dzalikal fadlu minallah. Yang demikian itu adalah karunia minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kafa billahi alima, dan cukup bersama Allah dengan Allah. Itu mereka bersama Allah adalah Allah yang maha mengetahui, alima wa kafa billahi alima. Ini masih banyak banget ayat Allah. Ada kedengeran tuh saudara, ketukan pintu, ada tamu kayaknya ya. Iya, masih ada kata-kata tapi ada tamu. Kita terima dulu dong. Oke, ya. nah Pak Kiai, alhamdulillah hari ini Pak Kiai Ustaz Asep juga jamaah di sini. Hari ini kita kedatangan juga nih narsum yang insya Allah beliau pun juga alhamdulillah sehari-hari sebagai pimpinan Yayasan Nurul Ihsan Pondok Mampu Jakarta Timur dan sebagai pendakwah juga dan juga pengasuh. Dan langsung aja kita hadirkan guru kita semua, Kiai Haji Muallim Basit SAG. Asik nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar minal aidin ya. Baik. Ini saya ingat jadi Obama gitu. Bangkunya ini goyang. Iya. Iya, sehat ya Pak Muallim ya. Alhamdulillah. Muallim Seperti Abdul di Basit. sebuah lagu ini. Kiai. Apa sih apa itu? Saya ketemu Kiai bagaikan mimpi. Nah, silakan. Silakan di sebelah sini tuh pemirsa mau lihat tuh. Allah. Ini kelihatannya beliau nih Pak Kiai Alim Muallim ini Masya Allah nih, beliau kayaknya punya sesuatu. Muallim Abdul Basit. Nah, iya. Pak Kiai. Ada apaan tadi? Nah, kayaknya mau pakai gimana? Ada lagunya kalau Ada ketemu Kiai. lagu apa tuh? Pertemuan yang ku impikan Siap. ternyata jadi beneran sama Kiai. Masya Allah. Masya Allah.
Pak Mualim Abdul Basit bisa aja pertemuan yang diimpi-impiin ketemu lagi. Kenyataan. Kenyataan. Silakan Pak Baik, Kiai. Mualim Abdul Basit. Makasih. Ya. Alhamdulillah. Nih Kiai, alhamdulillah kita bertambah nih narasumber kita. Allahu Akbar Nah, subhanallah. mudah-mudahan kita doakan ya semangat dan juga sehat selalu panjang umur. Amin. Nah, ini saya mau nanya dulu ke Pak Kiai Mualim nih, ini menarik nih. Ya. Tema kita hari ini tentang teman berteman dengan orang yang soleh, gitu ya. Nah ini kan banyak sekali sekarang, apalagi di zaman modern ya. Dan karena teman itu justru nggak hanya teman dalam kehidupan kita lingkungan ataupun sekolah, tapi banyak teman-teman yang mungkin nggak kita kenal sampai mohon maaf dengan kemajuan teknologi sampai ke luar negeri, bahkan keluar daerah kita di Indonesia. Nah mungkin menurut Pak Kiai boleh sedikit gitu ya, arti dari dengan berteman dengan orang soleh itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kita saat ini bisa berada di sini bersyukur, dan juga tentang teman yang soleh. Ya. Di antaranya ini. Allahu Saya Akbar. dekat banget sama beliau, ya Allah. Ini juga Beliau yang begitu baik pada Iya. saya. Teman yang soleh, Masya Allah. Teman yang soleh itu memang yang selalu ada di samping kita. Beliau kalau kita lagi susah, apalagi senang, tuh teman yang soleh biasanya selalu ada di samping kita, Masya Allah. Jadi teman yang mengingatkan kepada kebaikan, itu teman yang soleh. Jadi kalau kita nih umpama ada teman, saya punya alhamdulillah teman yang setiap hari bangunin saya tahajud. Dia jam-jam 2 itu WA. Ustadz Basit udah bangun belum? Gitu. Dan alhamdulillah itu terasa banget. Walaupun kalau kata orang yang awam nih biasanya, aduh ngeganggu banget nih orang mau tidur gitu kan ya. Atau orang lagi tidur tiba-tiba alarm ininya bunyi gitu WA-nya. Tapi beliau itulah teman yang sebenarnya gitu. Jarang-jarang ketemu tapi selalu WA-in yang baik-baik kan gitu. Bukannya hanya sekedar apa namanya WA ngomong mami-mamimu gitu, yang ngomong yang nggak jelas. Tapi dia itu selalu memberikan nasihat yang baik. Kalau umpama nih kita salah juga, kalau punya teman yang baik tuh enaknya gini, kita salah ada yang betulin. Itu salah itu kayak gitu nggak baik. Nah dikasih tahu sama dia, umpama akhlak kita ngomongnya jelek gitu ya. Nah nanti itu dikasih tahu sama dia, jangan ngomong seperti itu tuh nggak bagus gitu. Jadi ngomongnya coba yang seperti ini gitu. Dulu teman yang baik gitu. Dan di antara teman yang saya yang paling baik, beliau lah guru saya. Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. diberi kejutan sama beliau. Di antara juga karomahnya beliau nih kayak Agus Dermawan. Boleh saya ngomong seperti itu? Boleh, boleh. Boleh ya. Pada saat sebelum COVID, beliau kan udah syuting sama saya sebelum COVID waktu itu. Dan pas setelah berapa hari sebelum COVID masih syuting sama beliau. Kemudian pulang bareng. Diajak sama beliau jalan-jalan. Akhirnya nggak taunya mampir di mall. Masya Allah. Ngopi. Itu beli duren, ternyata saya pikir buat beliau, nggak taunya buat saya. Ya Allah, kaget banget saya. Itu teman yang soleh yang baik. Saya lupa. Itu kesenangan Pak Kiai ya, tapi dibeliin durian ya. Iya, kesenangan saya, Masya Allah. Saya begitu kaget. Dan bukan hanya itu. Itu semua karyawan-karyawan di situ dikasih sangu sama Kiai. Masya Ya Allah, saya kaget. Dan apa namanya, kagetnya bukan pada saat itu, biasa aja tuh sih. Oh, Kiai memang orang yang dermawan kan gitu ya. Nah terus pas sampai di rumah Kiai, nggak taunya apa. Dipanggil itu apa namanya, yang bantu-bantu beliau. Tolong itu beras 1 karung ditaikin ke mobilnya Mualim Basit gitu kata beliau. Ya Allah, dimasukin beras 1 karung. Kata Kiai bilang apa? Itu dimakan buat keluarga aja. Manut aja, saya namanya sama guru, manut aja. Iya Kiai, iya. Orang baik gitu ya. Gitu kan. Nah terus pas gitu, apa namanya, pas sampai rumah, saya liatin aja itu beras. Nggak taunya bener, dapat seminggu pemerintah ngomongin lockdown. Ternyata bener, nggak boleh keluar, ternyata itu bener. Saya dapat beras 1 karung itu buat selama keluarga ya, Masya Allah. Masya Allah. Itulah dikatakan teman yang, maaf saya lanjutin lagi dikit lagi. Ada lagunya juga, teman yang baik tuh. Suruh duduk sama orang soleh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah.
Yang ketiga, bertemanlah dengan orang soleh. Alhamdulillah wa syukru. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Tuh saudara bertemu dengan orang soleh. Alhamdulillah. Ini pengalaman dari Pak Kiai ini menarik nih. Artinya mungkin Pak Kiai pun juga saya melihatnya adalah tujuannya adalah membahagiakan, menyenangkan ketika akhirnya itu tadi ya melihat orang-orang yang soleh. Nah mungkin nanti Pak Kiai ada satu yang mengganjal ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari kan pasti kita tahu ya kira-kira teman-teman yang mohon maaf nih lebih banyak yang mementingkan dirinya sendiri daripada peduli sama orang lain. Tapi nanti bahasanya Pak Kiai ini, karena ini sebentar lagi ada yang mau lewat dulu, boleh. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita kembali lagi di studio. Kami ucapkan banyak terima kasih pada pemirsa di rumah yang selalu setia menonton tayangan kita di Serambi Islami, khusus edisi spesial bersama Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Darmawan. Nah, balik lagi ke tema kita hari ini tentang yaitu berteman dengan orang soleh. Nah Pak Kiai, ini tadi sudah dijabarkan cerita ya tadi dari Pak Kiai Haji Mualim bagaimana begitu sifat, menurut saya sifat kebaikannya dari Pak Kiai. Allahu Akbar. Pak Raka, Bapak Mualim, Kiai Haji Abdul Wasi ya, Basit. Kemudian juga Ustaz Asep. Ibu-ibu, bahwa pemirsa Indonesia, kalau kita punya temen nih, makanya ada peribahasa Bunda Hajah Nikadek, Bunda Hajah seluruhnya peserta pemimpin TVRI, kan ada kata tuh bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Artinya berteman, kata Nabi ini berteman sama orang yang jualan minyak wangi itu tuh. Paling enggak dia bisa membeli minyak wanginya. Paling tidak dia itu mencium wangi minyak wangi itu. Betul tidak? Betul. Berteman dengan orang yang memang pengrajin besi tempa, kan ada las tuh. Paling tidak dia terkena percik apinya, kan begitu. Makanya Ustadz Abdul Basit, pemirsa Indonesia, ada peribahasa mengatakan a friend in need is a friend indeed, bahwa friend itu teman. Sahabat yang paling baik itu dikala sahabat punya kesusahan itu teman yang baik itu. Umpama ada sahabat kita yang susah nih. Kebanyakan sahabat susah kita tinggalkan jauh-jauh. Teman lagi susah tinggalkan jauh-jauh. Justru ada gula, ada semut. Orang yang banyak uang itu malah lebih didekati. Nah di sini mari sama-sama bahwa teman yang baik itu teman yang bisa menganugerahkan atau mengasihi atau bersama sampai akhirat. Amin. Jadi teman yang baik itu yang tadi yang antum dibangunin sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqama mahmuda. Itu kita bersyukur bahwa teman yang baik bisa membangunkan kita saat kita lagi tidur, kemudian untuk bertahajud. Di dalam tahajud, Allahu Akbar ya Rabb, merinding saya, dalam tahajud itu ada tempat yang maqama mahmuda, tempat mahmuda, tempat yang terpuji. Justru yang bangunin kita bangun tahajud itu malah dia berpahala. Mandala ala khairin kafa'ilhi. Siapa orang yang memberikan petunjuk kepada seseorang tentang kebaikan seperti orang ngerjain.
Amin dong. Amin. Ya Robbal Alamin. Makanya hari ini pemirsa Indonesia, betapa kita bersyukur nikmat sehat afiat. Kalau kita nggak pergunakan dengan sebaik-baiknya, nggak dipergunakan dengan semantap-mantapnya. Kalau kita bicara soal umpama nih bulan Rajab, syar'uz zar'i, yang dikatakan bulan yang zar'i itu bulan tempat kita menyemai, kita menanam. Ibu, Ya. menanam, nandur. Itu yang namanya sya'ruz zar'i. Sya'ruz zar'i itu tempat bulan nanam. Kalau kita ngomong soal bulan Rajab nih, ya, andai kata sudah berlalu Rajab, it's okay, no problem. Kemudian ada bulan Sya'bannya, ya, Sya'ruz zar'i, tempat menyiram. Kalau dulu yang namanya bulan-bulan yang baik Rajab, andai kata Ainar Rajabiyun, di mana orang yang ahli Rajab, kan begitu? Umpamanya nih, sekarang nih bulan Rajab umpama. Ainar Rajabiyun, di mana orang yang ahli Rajab. Ternyata orang yang ahli Rajab itu adalah dia berjalan dengan gegap gempita. Jalannya bagaimana nih? Saya harus bangun juga kayaknya nih. Boleh, Ya. Jadi ada orang yang bulan Rajab, ya umpama bulan Rajab, itu bulan yang memang Syahruz Zar'i, tempat menyemai. Kemudian di bulan Sya'bannya itu ada yang namanya Saqi Zar'i. Itu yang namanya subhanallah tempat menyiram. Menyiram. Nah, Ramadan itu Hisadiz Zahri. Hisad Zar'i, tempat panen. Panen apa saudara? Ibu-ibu, panen apa? Panen Pahala. iya, panen pahala. Subhanallah. Nanti itu dikatakan Ainar Rajabiyun, di mana orang yang ahli Rajabnya. Orang yang ahli Rajab itu, ibu yang terhormat. Ternyata apa yang terjadi? Itu wajahnya orang yang ahli Rajab, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sholatnya, baca Qur'annya, nanem namanya. Nanti menyiram, nanti panennya dan seterusnya. Wajhun yang namanya fayahrujun nur, maka keluar sinar dari wajahnya. Kemudian fayattabi'u Jibril wa Mikail, dia berjalan itu fayattabi'u Jibril wa Mikail, yang mengebacking itu orang yang ahli Rajab, ahli kebaikan, ahli orang yang berteman orang-orang yang soleh. Amin dong. Amin. Ternyata Masya Allah, dia itu yang ngebacking malaikat. Fayattabi'u Jibril wa Mikail, Jibril dan Mikail, alhamdulillah. Nah, pada saat itu maka apa yang terjadi? Jamuruna ala siratil mustaqim kal barkil khatib, melintasi jembatan siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Cepatnya bukan main, alhamdulillah. Kemudian fayasjuduna lillah, mereka semua yang ahli Rajab, ahli Sya'ban, ahli Ramadan, semua ahli-ahli kebaikan berteman sama orang yang soleh. Fayasjuduna lillah, tuh orang sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Pas sujud, irfa'u, apa kata Allah? Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu semua. Sekarang saatnya bukan kau sujud di hadapanku lagi, kata Allah. Sekarang saatnya kau masuk ke surga yang aku siapkan di seberang sebelah sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam surga ada tulisan tuh, selamat datang jamaah Serambi Islami TVRI. Amin. Alhamdulillah. Senang banget itu berteman sama orang-orang yang baik. Nanam, kita nyiramin, kita panen. Dan alhamdulillah semua kita, semoga yang Ustadz Kiai Mu'alim Abdul Basit bilang tadi itu, berteman sama orang baik akan betul-betul tampak di muka bumi. Dan Ustadz Asep juga tadi membaca ayatnya. Kemudian Pak Raka tukang nanyanya, saya jawabnya, dan ibu-ibu dengerinnya. Pemirsa ahli surganya. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya, demikian Pak Raka. Masya Allah Kiai, aduh Ya. kalau Pak Kiai sudah tampil berdiri di depan, ini seger ya buat kita ya. jadi melek dan kita jadi semakin paham. Ternyata jangan-jangan nih yang disampaikan oleh Pak Kiai itu adalah kena sama kita. Nah, Pak Kiai ini Ya. pengen tahu ada nggak perintah Allah yang mengharuskan kita untuk taat ya kepada Rasulullah juga dalam kita beriman gitu ya, dan berkata dengan yang benar. Sebenarnya perintah-perintah ini tujuannya untuk apa Pak Kiai? Ada surat atau ayat? Itu
kalau nggak salah ya, saya ingat, Allahu Akbar. Surahnya di Al-Ahzab ayat 71. Nah ini bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Sepertinya Pak Ustadz Asep yang baca. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jadi Pak Mualim Abdul Basit, Pak Ustadz Asep, kemudian Pak Raka, ibu-ibu, ini undangan Allah Kiai Mualim, undangan Allah agar kita beriman, ya, bertakwa. Amin. Jadi sebelum kita meninggal dunia ini kita harus siapkan mental kita. Jangan kita neko-neko bahwa kematian kita nggak tahu, mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin malaikat Israel sudah menunggu di rumah kita masing-masing. Mungkin, betul nggak? Ya. Nah ibu yang pojok bilang kita jangan pulang, kita nginep aja di sini semuanya di TVRI studio. Tetap disamperin. Bahwa kematian itu kita nggak tahu. Makanya kalau orang-orang yang baik, dia berteman, nah manjalas jana, siapa yang duduk satu tempat, dia itu akan sejenis. Berteman orang baik, jadi baik. Berteman orang jahat, kadang-kadang ikut jahat kan. Nauzubillah. Nah di sini ada kata orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kata yang baik juga. Itulah orang yang soleh. Nah di sini ada kata ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah nggak tinggal diem, akan diperbaiki amal-amal kamu semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni itu dosa-dosa kamu. Kita diampuni tuh sama Allah tuh. Alhamdulillah. Bagi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Mereka akan mendapat keberuntungan yang besar dan luar biasa. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Mualim Abdul Basit, Nabi kan pernah ngomong tuh bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, semua deh orang-orang yang soleh. Umatku semuanya pasti masuk surga, kata Nabi tuh. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap umatku semuanya ke surga. Ila man aba, kecuali orang yang nggak mau. Iya. Iya, yang ogah. Yang ogah. Bahasa Betawinya ogah. Yang ogah mau. Bahasa Bandungnya nehi. Nehi. Itu bahasa India. Oh India tuh ya. Oh, India. Nehi. Tun jahe-jahe. Oh iya. Jadi bagi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka semua yang masuk surga. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Yang enggak mau itu orang yang maksiat. Ya. Jadi man ata'ani da'al jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat pada aku, dialah ke surga. Amin. Amin. Yang enggak mau berarti yang maksiat dong. Mereka yang tidak mau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira. Masya Allah. Mungkin sedikit saja buat Pak Kiai Mualim nih. Kalau orang soleh itu berarti apakah memang mohon maaf gitu ya, yang seiman dengan kita atau mungkin kita juga orang-orang yang baik yang mungkin non muslim ataupun dari seluruh misalkan negara ataupun rakyat yang Indonesia gitu ya, yang memang tidak seiman, apakah itu bisa dikatakan soleh? Kalau yang soleh itu memang khusus buat orang mukmin yang soleh. Gitu. Tapi kalau orang-orang baik boleh, siapa aja boleh baik. Orang baik itu. Dan Allah juga merintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan kita disuruh juga pilihlah teman yang baik, yang jujur. Jadi saya sampaikan ya firman Allah SWT di surat surat At-Taubah ayat 119.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah Allah. wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kaget kan? Wahai orang-orang yang beriman, Ngomong kata kalau Allah. ada yang jantungan repot juga nih. Saya juga kaget tadi. Biar gak tidur, Biar nggak Kiai. tidur. Biar nggak tidur, Wahai Kiai. orang-orang, Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan berkumpullah kamu bersama orang-orang yang jujur. Gitu. Jadi kita disuruh kumpul sama orang-orang yang jujur, orang yang benar. As-shadiqin. benar-benar. Nah ini termasuk juga orang-orang kita, yang termasuk baik. orang-orang yang baik. Kenapa? Teman yang baik itu sangat mempengaruhi. Contoh suami istri. Kalau suami baik, istri baik, indah dalam keluarga. Kalau suaminya baik, istrinya baik, begitu indah. Enak, nyaman. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama ketemu malaikat Jibril, ketakutan, dingin. Sampai kayak di sini dingin ya. Iya. Rasulullah kedinginan, pulang ke rumah, diselimutin oleh siapa, Bu? Oleh istrinya siapa? Siti Khadijah, teman yang baik. Begitu indah, Masya teman Allah. yang baik. Makanya teman yang baik itu jangan pernah dilepas, kalau belum mati jangan dikuburin. Itu teman yang baik tuh. Masya Allah. Kalau belum meninggal jangan dikuburin teman yang baik. Ya. Karena teman yang baik itu selalu dicari-cari oleh para jomblo. Iya, jomblo tuh ada nyanyiannya. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, gitu kata si jomblo. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Oke, kita akan lanjutkan lagi nih. Ini menarik ya. Bagi kalau sudah menyanyi, jadi ini keluar nih ya pembelajaran buat kita semua. Nanti kita akan bahas lanjutannya karena juga jamaah juga ada titipan pertanyaan yang akan kita sampaikan. Siap. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini. Dan langsung saja karena memang sudah ada waktunya untuk para jamaah juga pemirsa nanti kiriman videonya akan kita tampilkan. Tapi langsung saja untuk jamaah-jamaah dulu ya. Ini sudah hadir jamaahnya dan ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syarifah dari Majelis Ta'lim Al-Jawahir Soreang Kabupaten Bandung. Mohon izin Pak Kiai. Tolong kasih contoh bagi teman untuk kita, teman yang paling baik. Jangan misalnya di depan kita baik tapi di belakang kita tidak baik. Atau jadi kita kadang-kadang berprasangka tidak baik, jadi suudzon gitu. Bagaimana cara menyingkapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Ibu Hani dari Majelis Taklim Al-Jawahir Soreang Kabupaten Bandung. Mau bertanya pada Kiai, apakah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Mohon izin untuk penjelasannya pada Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai, mungkin bisa langsung dijawab. Satu tentang Yaitu tadi kita teman. Ya. Depan teman baik, yang belakang buruk. ya. Kedua, Serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia. ya teman yang baik itu bukan lain di mulut, lain di hati. Telunjuk lulus, kelingking berkait, musang berbulu ayam, setelik tiga uang, menohok kawan seiring ya. Menggunting dan melipatan itu yang teman-teman yang munafik. Munafik yang depannya berbeda, bahkan dia maaf ini, ya suka provokasi. Nah kemudian untuk mencapai teman, ini kita kaitkan aja berdua ya. Iya. Mencapai teman yang baik itu yang bagaimana? Tentunya yang bisa membawa kita ke jalan yang benar.
ihdinas syiratal Mustaqim. mustaqim. Tunjukilah ya Allah, kami itu jalan yang lurus. Bisa juga melalui teman-teman. Dan kita untuk bahagia, doanya tuh Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah baik dunia, wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, terhindar kita dari api neraka. Kan ada tuh 4 hal tuh Nabi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 poin yang membuat happy manusia tuh bahagia. Antakuna zaujatu solehatan, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Harus ada sinergi. Betul tuh mu'alim tuh punya istri itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia naik ke puncak yang namanya Jabal Nur kan, mendapat wahyu di Gua Hiro. Kemudian dia pulang agak kedinginan, merinding begitu, bahkan diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah kan. Itu sinergi, wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi bahwa istri yang saleh yang baik itu temannya ya suami yang baik juga, istri yang solehah temannya suami yang soleh. Kan wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat, kan begitu. Nah, kemudian setelah istri yang baik, suami yang baik, punya anak juga yang berbakti kepada kedua orang tua, kan begitu. Wa auladuhu abroran. Kemudian ada kata yang ketiga, kata Nabi, wa khulatahu sholihin, punya lingkungan yang baik-baik tuh. Teman yang baik-baik, lingkungan yang baik-baik. Kalau kita mau mendapatkan rezeki dari Allah, warizquhu fi biladihi, rezeki ada di negerinya kok. Ada di kampung kita. Yang penting kitanya harus bekerja, nothing tulus, ikhlas karena Allah. Kalau kita bekerja ikhlas karena Allah, saya yakin akan tumbuh, akan berbuah kebaikan juga. Amin. Baik ya baik, buruk ya buruk, kan begitu. Dan ini berkali-kali kita ucapkan bahwa orang-orang yang baik itu adalah dia tempatnya di majlis ta'lim. Itu pun tergantung sama orangnya. Kadang-kadang kita ngaji suka tekor. Suka tekor ngaji. Ngajinya setengah jam. Ngomongin orang sejam setengah. Ya Allah. Palanya habis Kiai ya. Tekor 1 jam. Betul nggak? Nah, ini jangan seperti itu. Teman yang baik itu nggak kayak gitu. Justru kulil haq walau kana muran, katakan yang benar walaupun rasanya pahit. Obat kan pahit tuh. Jadam tuh. Kan ada peribahasa tuh bahwa kebaikan itu adalah memang seperti obat. Kalau obat itu pahit ya memang buat kesembuhan kita. Dan semua pusat sentralnya adalah di pikiran kita dan di hati kita. Kalau hati kita baik, baik semua. Amin dong. Amin. Kalau hati kita buruk, buruk semua. Nauzubillah min. Ya demikian Pak Raka. Ya ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan paham ya Bu ya. Sekalian jawaban. sinergi. Betul. Sinergi positif jawabannya. Oke. Dan selanjutnya Pak Kiai ini ada ya titipan jamaah melalui video yang mau kita tampilkan. Kalau kita sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Nama saya Nean Sukmayadi dari Bekasi Pak Kiai, dan izin ingin bertanya terkait dengan tema teman yang soleh Kiai. Ini gimana nih Kiai? Bagaimana bisa dijadikan teman Kiai? Kalau temannya itu bohong mulu, kalau janji-janji nggak pernah jelas, orangnya kagak danta dah Kiai. Nah, yang seperti ini gimana Kiai? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kagak danta dah. Ini kayaknya Betawi asli banget nih Bekasi. Siapa lagi sebenarnya? Oke, sekalian ya. Satu lagi pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani dari Kampung Cisaat Setu. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, izinkan saya bertanya. Saya cinta bersahabat dengan teman. Bolehkah kita berteman dengan cinta yang berlebihan? Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualim 1, Ya. Agus Dermawan 1. Silakan Mualim, yang pertama Mualim. Yang pertama teman kagak danta. Ya, enggak apa-apa Pak Kiai. Silakan. Teman yang nggak danta gitu ya biasanya. Ya namanya manusia ya. Manusia itu
Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau kita mau cari manusia yang sempurna nggak ada. Ya kecuali Nabi Muhammad SAW. Pun kita, teman kita sama aja. Pasti ada kekurangannya. Nah sebagai teman yang baik, kita tuh kudu saling mengerti kekurangan masing-masing. Dan saling melengkapi, menutupi, itulah teman yang baik. Kalau teman yang kagak danta tadi itu ya mungkin ya apa ya teman yang nggak jelas Suka gitu bohong. kali. Bohong ya. Ngomong bohong mulu kagak danta dah gitu. Iya benar. Jadi idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong mulu dia. Kalau bohong mulu tinggalin. Karena Iya. takut nanti kita pengaruh juga bohongnya gitu kayak. Apalagi menjelang besok nih, wa idza wa'ada akhlafa, Masya kalau Allah. janji suka ingkar. Kalau saya jadi bla 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 bla, saya akan bla 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 gitu kan ya. iya betul. Wa idza tumina khona, kalau dikasih amanah dia berkhianat tuh. Ya Allah. Nggak kagak danta dah. Nggak danta tinggalin. Nggak danta. Berarti dia munafik dong ya? Iya, kayak Iya. Jadi kita ke bawa-bawa bahasa Betawi nih. Iya. Iya. Karena yang nanya Betawi kayaknya. Iya, demikian kayaknya, Pak. Iya. Nomor 2 Tadi yang kedua tadi dari videonya tadi tentang cinta berteman itu berlebihan gimana? Oh, iya. Boleh nggak kita cinta sama teman Berlebihan. Terlampau berlebihan? Boleh nggak? Saya sayang banget sama emak saya. Bestie deh. Saya sayang banget sama teman saya. Saya cinta banget sama anak-anak saya. Boleh nggak berlebihan gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ada satu hadis berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidoka yaumama. Wa baghidoka haunama asa ayyakuna baghidoka yaumama. Jadi cintailah tuh teman kamu. Jangan terlampau cinta. Satu ketika jadi musuh deh. Iya. Tapi musuh, nah kamu benci sama orang nih, jangan terlampau benci. Satu ketika jadi bini deh. Nah, kan begitu kan? Satu ketika jadi teman. Makanya ada satu hadis Nabi yang lain dikatakan bahwa ahbib habibaka, ahbib ma ahbabta. Cintailah apa yang kau cintai. Semua kamu cinta. Saya cinta emak saya. Saya cinta suami saya, kan gitu Ibu. Saya cinta anak saya. Saya cinta. Silakan ahbib habibaka. Ahbib ma ahbabta. Cintailah apa yang kau cintai. Fa innaka mufariku. Maka sesungguhnya satu ketika itu yang engkau cintai itu akan berpisah. Ya. Mak kita bisa meninggal. Bapak kita cinta kan sama bapak kita. Cinta enggak? Tapi berpisah tuh. Wa isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan hidup semau kamu. Tapi ingat, maka sesungguhnya satu ketika mualim, Ya. itu akan jadi mayit. Kamu tuh jadi mayit. Wa'mal ma syi'ta. Silakan kamu kerja semau kamu fa innaka mujzi'un bihi. Maka sesungguhnya kamu tuh mau hidup semau kamu tuh mau kerja semau kamu. Tapi maka sesungguhnya bahwa kehidupan itu yang kamu bebas, kamu kerja bebas itu akan dipinta pertanggungjawabannya. Makanya hidup itu kalau berteman sama orang-orang baik, kita pun akan ikut baik juga. Amin. Bahwa hidup sebentar kok, paling cuma 60, 70 tahun, betul nggak? Iya. Nah, makanya kalau orang yang baik itu akan bermanfaat seumur hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, demikian. Alhamdulillah Pak Kiai ya. Ini jadi pengingat buat kita nih yang disampaikan oleh Kiai guru-guru kita bahwa ternyata itu tadi kita manusia juga harus bisa memilih teman yang baik, apalagi teman-teman yang soleh dan membawa kepada yaitu kebajikan kita ya untuk dunia dan akhirat. Nah, Pak Kiai masih ada satu pertanyaan nih dari jamaah kita yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea dari Majelis Ta'lim Al-Jawahir Soreang Bandung. Izin bertanya Pak Kiai, Iya. terkait dengan penjelasan tadi. Ada orang yang ketika kita susah meninggalkan, lalu mendekatkan kita pada kemaksiatan. Atau zaman sekarang itu dibilangnya itu toxic people. Nah, terkadang kita menghadapinya malah tidak sehat terus, seperti kita dosa karena tidak suka pada dia, terus tidak sehat juga mental karena kelelahan menghadapinya. Dan mohon penjelasannya terkait menghadapi orang tersebut Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Pak Raka ya, Ya. kemudian juga Pak Mualim Abdul Basit, Pak Ustadz Asep, ibu-ibu, menyikapi tentang toxic people ya tadi ya, bahwa orang yang benar-benar punya penyakit hati yang dengki, sirik, bahkan dia punya penyakit SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bisa juga dikatakan dia sebagai parasitisme. Dia tidak ada kata simbiosisme, mutualisme. Nggak ada kata win-win solution, nggak ada tuh. Tapi dia parasitisme itu dia selalu jadi sampah masyarakat. Nah, kalau ada orang punya teman kayak begitu, kalau menurut saya nih, putus dulu. Sebentar ya, jangan. Sambil kita berikan nasihat, petuah-petuah yang baik. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Amin. Paham ya? Dihindari dulu. Nah, kalau orang yang punya sikap kayak berteman racun kayak begitu, selamanya dia akan menjadi racun. Tapi harus ada nasihat petuah dengan kesabaran. Ya, demikian. Ini jawabannya singkat, jelas ya, dan mudah-mudahan kita bisa memilah dan bisa tahu bagaimana teman-teman yang baik dalam hidup kita. Masih ada pembahasan berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang Allah berikan berlimpah rezeki untuk kita. Dan ditambah lagi adalah itu nikmat menuntut ilmu. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, Pak Kiai, ini kan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ya, ada sifat orang yang mungkin dia tidak mau terbuka atau lebih mementingkan pada diri sendiri atau ego. Nah, bila kita ketemu seperti ada teman-teman yang ego seperti ini, apakah kita memang mengingatkan, saling mengingatkan untuk kebaikan? Dan apakah ada hukum dalam kebangkrutan atau hidupnya, Pak Kiai? Iya, nanti saya jawab ya. Sekarang saya minta Pak Mualim Abdul Basit dulu ya. Nanti kita sinergikan. Silakan Pak Mualim. Baik, Kiai. Jadi teman-teman yang ego. Teman-teman yang ego ya kita harus beri nasihat. Sebab kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan dalam takwa. Jadi kalau ada teman yang salah, ya kita kasih tahu bahwa itu salah. Ada teman yang nasihatin kita juga, kita salah mungkin dikasih tahu sama teman kita kudu menerima apa yang diberitahu oleh dia. Karena itu beruntung banget orang yang punya teman baik banget gitu, teman yang dunia akhirat gitu kan ya. Dikatakan teman yang dia memberikan dukungan kalau kita maju, dan juga teman yang dia itu memberikan suatu ilmu-ilmu buat kita juga. Jadi kita maju dikasih dukungan, ayo maju gitu ibaratnya. Kalau kayak teman main bola tuh dia ngoper-operannya enak. Gitu. Itu teman-teman yang baik. Kalau punya teman yang baik jangan dilepas, Bu. Punya teman yang baik jangan dilepas. Pegang erat tangannya baik-baik. Kalau dia belum mau minta dilepas jangan dilepas dulu. Itu teman yang baik begitu. Karena teman yang baik, Masya Allah, memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Di dunia aja kita udah dapat dukungan dan kebaikan-kebaikan dia. Apalagi kalau kita udah meninggal dunia, dia doain. Itu teman yang baik begitu. Di antaranya dia baca Fatihah, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Itu termasuk tuh teman-temannya semuanya. Dia nggak sebutin namanya satu-satu juga udah dapet tuh. Ketika dia mengatakan walil ladzina sabaquna bil iman, teman-temannya yang terdahulu yang udah meninggal dunia itu pun dapat kiriman-kiriman yang baik, doa-doa yang baik daripada sahabatnya yang baik. Makanya beruntunglah, carilah sahabat-sahabat yang baik sebanyak-banyak, Bu. Cari sahabat-sahabat yang baik biar banyak. Karena kalau teman kita nih atu aja, Bu, atu teman kita baik, umpama membagi duit 100.000 satu orang. Lah kali kalau teman kita 100 orang. Udah berapa tuh? Untung apa rugi? Itu di dunia. Apalagi kalau teman kita banyak, kita udah meninggal dunia, doain kita banyak banget.
Ya. Lah beruntung lagi, makanya itu yang tadi Kiai katakan, Kiai Agus Darmawan mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah, tuh teman yang membahagiakan, teman yang bikin kita bahagia di dunia senang, di akhirat senang. Jadi gitu. kalau kita punya teman 1.000 orang aja, 3.000, 1.000.000 orang aja itu masih sedikit ya. Iya, Kiai. Punya teman. Tapi kalau kita punya musuh 1 orang aja udah banyak banget. Iya Allah. Kesana dia ngomong, senang, waduh. Jadi ada tuh kata Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu khusr, dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu tuh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, yang berwasiat tentang kebaikan, juga berwasiat saling tolong menolong tadi, berwasiat tentang juga kesabaran. Wah. Nah justru kalau kita antepin baik, tahu yuk baik, antepin baik tahu? Iya. Antepin aja. Kalau itu orang diantepin aja, tadi kan kata apa tuh, yang orang apa kagak danta lah, Iya, nggak ada jelas. bodonanan lah, Iya. segala macam ya. Itu bahasa apa? Saya nggak paham itu. Bahasa sono dah, Kiai. Jadi ada kata yang dikatakan itu bahwa kalau orang berbuat kebaikan itu kita ikut, ya. Tapi kalau ada orang berbuat kejahatan, kan kalau kita nggak kasih nasihat kan rugi buat semua tuh. Iya. Padahal kita melihatnya kejahatan itu. Iya. Nah bagi orang yang nih, apakah bangkrut Ya, dalam hidupnya. dalam hidupnya? Tentu. Jadi kalau orang seenake udele dewe, semaunya aja dia mau berbuat sesuatu, wah kacau itu. Iya. Contohnya gini nih. Min ummati, nanti dari kiamat, min ummati ya'ti yaumal kiamati, ya, atadruna mal muflisu. Kamu tahu nggak Pak orang-orang yang muflis itu, orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Nah, sahabat itu dia berkata, dia menjawab, tentunya mereka semua atadruna mal muflis, al muflisu fina, kata sahabat tuh. Al muflisu fina, sesungguhnya orang-orang yang muflis itu malah dirhamalahu wala mata. Orang yang nggak punya duit, emang nggak punya barang-barang banda, nggak punya harta katanya. Lalu sahabat mengatakan demikian, Nabi Muhammad geleng kepala. Bukan itu yang dimaksud. Orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu adalah min ummati, dari kalangan umatku, nanti membawa pahala bis sholatin, pahala sholat. Ibu sehat? Sehat. Ibu sehat. Wasiamin, dan bawa pahala puasa. Masya Allah. Wa zakatin, bawa pahala zakat. Kemudian waqad syatama hadza wa qada hadza, dan dia juga bawa dosa fitnah orang. Ya Allah. Kalau nggak punya teman yang baik, kalau dia nggak mau mendengarkan kata-kata teman yang baik, rugi, celaka, hancur, bahkan bangkrut dia. Waqad syatama hadza wa qada hadza wa qad syatama hadza wa akala mana hadza, dia makan harta orang lain. Wa daraba hadza, dan dia mukul orang lain. Wa safaqa dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain sampai mati. Sampai meninggal, sampai mati. Mati apa meninggal? Mati. Meninggal. Mati. Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Mati. lo. Bukan wa ma meninggal kan? Wa ma mati kan? Nah, ternyata tidak, dia menumpahkan darah orang lain sampai dia mati, bahasa Arabnya meninggal, Indonesianya. Wasafaqa dama hadza. Kemudian pada saat hari kiamat nanti, Masya Allah, ya, itu orang yang fitnah tadi, yang berbuat dosa tadi, yang nggak mau dengerin teman yang baik tadi, mereka semua bangkrut. Pahala dia tuh yang dia nyumbang sholat tadi, dia puasa tadi, dia zakat tadi, tadi tuh pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia fitnah. Pas abis tuh dia punya pahala, maka orang yang dia fitnah kan punya dosa tuh. Dosa yang kita fitnah pindah ke kita.
Allah. Tuh. Makanya fayu'ti hadza min hasanatihi. Itu diberikan tuh kebaikan buat mereka. Kalau udah habis kebaikan kita, wa ukhiza min khotoyahum, maka diambillah keburukan-keburukan mereka buat kita. Nauzubillah min. Zalim. Itu orang yang rugi, yang bangkrut. Nah ini Pak Kiai, kalau misalnya kita pengen tahu aja, Enggak, ada orang yang enggak. baik sama kita nih. Pada paham nggak nih? Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Iya. Nah Kemudian? lanjut Pak Kiai. Ini kalau kita mau menilai orang ini baik atau enggak buat kita gimana Pak Kiai? Karena ya kita juga nggak mau suzon ya kepada orang ataupun teman-teman ini gitu. Ini cara nyikapinya gimana? Ibu tahu nggak yang namanya teman baik itu dia nggak a priori, nggak suzon, dan dia selalu berbuat kebaikan. Ya. Kebaikan terus. Ibu tahu macan nggak? Harimau. Oh. Ya, dia diam baik. Ibu tahu harimau? Tahu. Pemirsa tahu singa? Tahu. Itu singa dua-duaan lagi baik-baikan tuh di hutan tuh. Tiba-tiba ada hewan hutan ngadu domba. Kamu bunuh aja tuh yang namanya harimau. Wahai singa. Kata singa bilang, masa gua bunuh si harimau nih teman gua? Kan gitu. Kemudian denger tuh harimau. Si harimau bilang, kalau andai kata kamu bunuh aku pasti mati. Dan aku bunuh engkau pasti mati. Nah, akhirnya kata hewan hutan bilang, nggak ada raja itu dua, nggak ada. Raja hutan nggak ada dua. Satu, harimau mengatakan kalau memang raja hutan cuma satu, engkau saja singa yang menjadi raja. Aku jadi asisten, jadi wakil. Jadi nggak jadi berantem tuh. Jadi sampai hari kiamat dia bersahabat aja. Walaupun ada orang yang mengadu domba, ya, divide et impera. Makanya teman yang baik itu nggak mudah diadu domba, nggak mudah dihancurkan, nggak mudah jadi parasitisme, nggak mudah jadi toxic people, dan semua terjamin deh kalau orang yang baik itu dia selalu berbuat kebaikan terus, lillah wa filah nothing tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha fi mardatillah. Ya, demikian. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi sebuah panduan buat kita. Tahu nggak macan sama singa tuh? Tahu ya Bu, macan singa ya Medan ya. Sama-sama galak ya. Tapi dia baik terus. Oke, nanti kita akan pembahasan selanjutnya karena memang ada kesimpulan yang harus kita ambil, dan juga pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita masuk di segmen terakhir ini, dan begitu banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan menjadi sebuah nilai ya kebaikan buat kita untuk sama-sama belajar dan tahu bagaimana berteman dengan orang soleh. Nah, karena sudah di segmen terakhir ini, para guru-guru kita hari ini kita minta untuk memberikan kesimpulan atau benang sari dari tema kita, yaitu berteman dengan orang soleh. Dimulai dari Ustadz Asep dulu. Silakan Ustadz Asep. Terima kasih Bang Raka. Mohon izin guruku Kiai Haji Agus Dermawan dan Mualim Abdul Basit. Senyumannya luar biasa. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir hanya menambahkan sedikit saja. Teman yang baik, teman yang soleh adalah yang membenarkan, bukan membenar-benarkan. Teman yang baik adalah teman yang merangkul, bukan memukul. Dan teman yang baik adalah teman yang mengajak kebenaran, taat kepada Allah, bukan malah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Asep ya, menjadi pengingat buat kita ya, dan kita belajar bagaimana menjadi orang yang benar dan baik. Selanjutnya oleh guru kita Pak Kiai Mualim, silakan. Ya, Kiai Haji Agus Dermawan izin Ya, silakan. Ustaz Asep. Baik, Mualim. Teman yang baik itu teman yang membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada teman yang soleh itu begini Bu ceritanya. Jadi teman yang soleh itu ketika dia masuk ke surga, dia cari-cari tuh. Mana dia temannya kok belum ada nih di surga gitu. Ya Allah, izin dong cariin teman saya nih yang biasa makan bareng, ngaji bareng, kok nggak ada di sini. Dia keluar lagi, dia cari temennya, ternyata ada di neraka. Akhirnya dipanggil, dia diajak, ayo sini masuk ke surga. Begitu. Dan teman yang baik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keistimewaan apa? Memberikan syafaat kepada sahabatnya.
Makanya beruntung orang yang berteman dengan orang-orang soleh, dia dipanggil masuk surga. Nih kayak Agus nih, Pak masuk surga duluan, kita belum. Dipanggil nanti kita. Sini Mualim Basit masuk surga tuh. Kalau saya belum kayak saya belakangan tunggu. Gitu ya. Nah, buru-buru saya. Nah, itulah teman yang baik yang membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan senang. Maka dari itu teman yang baik jangan dilepas. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Kiai, ini menarik ya. Ini ada pengingat lagi nih. Jangan-jangan kita lihat di kanan kiri kita nih pemirsa di rumah, bisa jadi inilah teman yang mendapatkan syafaat nanti pada saat di yaumil akhir, dan mudah-mudahan menjadi sebuah perantara buat kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya oleh guru kita dai berjuta pemirsa Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Silakan. Ya, baik Pak Raka, pemirsa Indonesia, bahwa curhat itu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Bahwa curhat itu adalah kepada orang-orang yang memang dipercaya, kalau bisa. Kebanyakan ya tidak bisa berucap kata yang tidak baik dan tidak benar, itulah sifat sikap manusia. Oleh karena itu barang siapa yang bertaat kepada Allah, yang taat kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa dan mereka semua bertakwa kepada Allah, mereka itu tidak hanya kepada Allah dia taatnya, juga kepada Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faulaika ma'alladina an'amallah. Dan maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang nabi atau bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Alaihim, atas mereka itu adalah minan nabiyyin, yaitu para nabi, kemudian wasidikin, orang-orang yang mencintai kebenaran, yang siddiq, dan mereka juga wasyuhada, dan mereka orang yang banyak, mereka yang meninggalnya mati syahid. Dialah orang-orang yang bersama orang-orang yang soleh, wasolehin, wahasuna ulaika rafika, dan mereka ada teman-teman yang paling baik. Amin dong. Amin. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti. Amin. Dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah keutamaan, memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukup Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui buat kita semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang simpel ini, di suasana yang bahagia ini, kita berteman dengan orang-orang baik, menjadi satu suri tauladan buat umat manusia yang contohnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari sama-sama kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita cepat dan bahkan Allah kabulkan apa yang kita minta semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidalika ahla. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin. Bila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini, Amin. bumi mana tempat kami berpijak ya Allah. Amin. Langit mana tempat kami bernaung ya Allah. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Amin. Kami teringat wajah kedua orang tua kami yang melahirkan kami, bertaruh antara mati hidup. Amin. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Dan karena membesarkan kami, resah gelisah selalu ibu kami alami. Maafkan ya Rabbana ya Karim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai, Baik. terima kasih guru-guru semua yang kita hadir hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan sebuah pengingat buat kita. Amin. Bahwasanya adalah kita sebagai manusia selalu menjadi manusia yang selalu berbuat kebajikan dan benar. Dan juga menjadi berkah dan manfaat untuk banyak umat atau banyak manusia dan juga alam semesta ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ini menjadikan sebuah pengingat buat kita juga ya. Bahwa ternyata kehidupan kita nggak sendiri, tapi kita punya lingkungan, kita punya keluarga, punya sahabat,
tapi pilihlah sahabat yang membawa pada kebajikan atau kesolehan untuk diri kita. Dan jangan lupa juga pemirsa yang ingin juga mengikuti syiar dakwahnya Pak Kiai bisa langsung aja di follow Instagramnya di @kh.agusdarmawan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan sebuah catatan amal kebajikan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Dan akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم